Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Alansah, Kepala ICU Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Lamongan dan mahasiswa Mars UMY. Bayangkan, Anda menginap di sebuah hotel berbintang dengan 4 kamar yang semuanya terisi. Hotel tersebut hanya memiliki satu petugas yang harus melayani seluruh kebutuhan tamu. Menerima tamu baru, mengantar barang, membersihkan kamar, dan menangani keluhan. Mungkin pelayanannya akan menjadi lambat, tamu bisa kecewa, memberikan review jelek, dan pindah ke hotel lain. Sekarang, bayangkan situasi yang sama terjadi di ICU. 4 tempat tidur pasien kritis diawasi oleh 1 orang perawat. Ketika satu pasien mengalami henti nafas dan membutuhkan tindakan segera, perhatian perawat akan terfokus pada satu pasien tersebut. Sementara pasien yang lain harus menunggu. Bedanya, di hotel itu yang dipertaruhkan adalah kepuasan pelanggan. Tapi di ICU yang dipertaruhkan adalah keselamatan, bahkan nyawa manusia. Di ICU, tamu yang datang bukan orang yang ingin beristirahat, tetapi pasien yang sedang berjuang bertahankan hidupnya. Ketika satu pasien mengalami kondisi gawat darurat, setiap detik sangat berharga dan tidak ada kesempatan untuk menunggu. Disinilah muncul dilema yang sering dihadapi manajemen rumah sakit. Bagaimana ICU yang baru buka tetap efisien ketika pasien masih sedikit, namun tetap mampu menjamin keselamatan pasien sesuai standar pelayanan. Itulah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Ketika sebuah rumah sakit membuka unit pelayanan baru termasuk ICU, manajemen sering dihadapkan pada dilema manajemen yang sangat klasik. Dari aspek keuangan, kita dituntut menekan biaya operasional seminimal mungkin agar unit baru itu tidak menjadi pusat kerugian atau loss center di masa awal operasional, karena jumlah pasien yang belum banyak. Tapi di sisi lain taruhannya adalah nyawa manusia dan mutu akreditasi. Jika kita salah melangkah, efisiensi yang kita lakukan justru bisa berubah menjadi sengketa hukum dan bisa terjadi malapraktik. Yuk, belajar bersama strategi manajemen sumber daya manusia di unit ICU secara cerdas, efisien secara anggaran, namun tetap patuh pada standar keselamatan pasien. Cerita ini berawal ketika saya diamanahi menjadi kepala ICU baru. Kapasitas tempat tidur 4, belum ada pasien, saya dipercayakan 4 perawat untuk jaga 3 shift 1 hari. Hal ini tentu berbeda dengan standar medis nasional dan internasional. Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Intensivis menentukan bahwa pasien ICU idealnya dipantau dengan rasio 1 perawat 1 pasien untuk kondisi pasien yang sangat kritis atau gagal nafas dengan ventilator, atau maksimal 1 perawat untuk 2 pasien. Sehingga rasio pasien perawat adalah 1:1 atau maksimal 1:2. Kapasitas rumah sakit itu adalah 4 tempat tidur dengan tingkat keterisian pasien atau bed occupancy rate atau bor yang masih sangat rendah, bahkan tidak ada pasiennya. Demi mengejar efisiensi unit cost pelayanan, manajemen mengambil kebijakan untuk menempatkan hanya 1 perawat jaga per shift untuk mengawasi keempat bed tersebut. Tentu secara finansial jangka pendek, kebijakan ini menekan pengeluaran, tapi secara administrasi rumah sakit, pola ini menabrak standar keselamatan dan mutu pelayanan. Dampaknya sangat serius. Pasien ICU itu pasien dengan derajat kekhawatiran yang tinggi, yang membutuhkan observasi konstan. Menempatkan perawat tunggal menciptakan kondisi single point of failure. Jika perawat tersebut sedang melakukan tindakan resusitasi jantung pada satu pasien, 3 pasien lainnya mengalami unmonitored condition. Penurunan respon time ini mengakibatkan peningkatan angka kejadian tidak diharapkan, melanggar indikator mutu nasional rumah sakit, dan berisiko menggagalkan kelulusan akreditasi rumah sakit, serta memicu tuntutan hukum yang biayanya lebih besar daripada menghemat gaji staf. Untuk memecahkan dilema administrasi tersebut, yuk kita kaji menggunakan 3 referensi ilmiah yang saya pakai. Yang pertama, Strategic Human Resource Management, khususnya pendekatan Resource Based View atau RBV yang dikembangkan oleh Jay Bourne. Teori ini menjelaskan bahwa dalam fase awal pertumbuhan organisasi seperti pembukaan ICU yang baru, keunggulan kompetitif dan keberlanjutan unit dicapai melalui fleksibilitas tenaga kerja. Manajemen tidak boleh kaku dengan langsung merekrut staf permanen dalam jumlah besar yang berujung pada pemborosan biaya operasional. Tapi, manajemen harus menciptakan strategi alokasi staf yang dinamis, efisien, tapi tetap adaptif terhadap risiko. Teori yang kedua adalah Job Demand Resources, Baker dan Demiroti.
Teori perilaku organisasi ini menyatakan bahwa performa kerja SDM akan optimal jika ada keseimbangan antara job demands dengan job resources. Di ICU baru, tuntutan pekerjaan bersifat sangat fluktuatif. Bisa sangat santai saat kosong, namun bisa melesat tinggi dalam hitungan detik saat ada pasien kritis masuk. Menaruh satu perawatan pas sistem pendukung saat tuntutan kerja tiba-tiba melonjak akan meruntuhkan kinerja perawat tersebut, memicu kelelahan ekstrim, dan dapat meningkatkan human error klinis. Teori yang ketiga yang saya pakai adalah Donabedian Model for Quality of Care Structure Process Outcome oleh Avedis Donabedian. Teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai outcome pelayanan yang baik, pasien selamat, dan puas, rumah sakit harus memiliki komponen struktur yang kuat, termasuk kecukupan jumlah dan kualifikasi SDM. Jika struktur manajemen sudah memotong jumlah perawat di bawah batas aman, maka proses pelayanan klinis itu otomatis akan cacat, dan outcome keselamatan pasien tidak akan pernah tercapai. Sebagai rekomendasi kebijakan manajerial, saya menawarkan strategi flexible dynamic staffing yang terbagi menjadi 3 langkah konkret. Yang pertama, penerapan kebijakan cross staffing dan perawat on call. Apa itu? Ketika pasien belum banyak, kita tetap menempatkan satu perawat utama di ICU demi efisiensi biaya. Tapi, manajemen wajib membuat kebijakan cross staffing dengan IGD atau kamar operasi. Kita menunjuk perawat di unit tersebut yang sudah memiliki sertifikasi basic life support untuk bertindak sebagai backup on call. Jika ICU mendadak menerima pasien kritis dengan ventilator, perawat backup ini wajib langsung ditarik ke ICU saat itu juga untuk membantu perawat utama. Dan yang kedua, penetapan trigger point penambahan staf berdasarkan indikator BOR. Manajemen SDM tidak boleh menebak-nebak kapan harus menambah karyawan secara permanen. Kita menetapkan pemicu formal berbasis data keterisian kamar. Fase awal BOR 0-25% cukup satu perawat utama dan satu perawat backup on call. Yang kedua, BOR di atas 25%, konsisten terisi minimal 2 pasien. Manajemen secara otomatis menambah jumlah staf menjadi 2 perawat permanen per shift demi menjaga kualitas pelayanan. Fase ideal dengan BOR di atas 50%, kita menerapkan penambahan rekrutmen penuh menuju rasio ideal perawat pasien kritis. Yang nomor 3, pemanfaatan teknologi Central Monitoring System. Untuk menjembatani keterbatasan tenaga di fase awal, rumah sakit harus menginvestasikan anggaran pada alat Central Monitoring di meja perawat. Dengan alat ini, satu orang perawat jaga dapat memantau tanda-tanda vital keempat bed sekaligus dari satu layar real time, sehingga potensi kegawatan dapat terdeteksi lebih cepat. Esensi sebuah kepemimpinan strategis yang hebat di rumah sakit adalah kemampuan mengambil keputusan di tengah keterbatasan. Efisiensi finansial pada unit ICU yang baru dibangun adalah sebuah keharusan demi kelangsungan operasional rumah sakit. Tapi, keselamatan pasien adalah sebuah prinsip mulia yang tidak boleh ditawar. Visi saya adalah membangun sistem manajemen yang tidak hanya melihat angka di atas kertas, melainkan sistem yang peka terhadap keselamatan pasien. Melalui fleksibilitas SDM yang baik, kita bisa mewujudkan ICU baru yang efisien, aman, dan terpercaya. Satu ventilator bisa dibeli dengan uang, satu monitor pasien bisa dibeli dengan uang juga. Bahkan satu ruang ICU bisa dibangun dengan uang. Tetapi, ketika seorang pasien meninggal karena keterlambatan ditangani akibat kurangnya tenaga kesehatan, tidak ada uang yang bisa mengembalikan nyawa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.